Oke, sekarang kita masuk slide yang ketujuh mengenai bentuk kerjasama negara-negara di Asia Tenggara atau ASEAN. Ya. Yang pertama itu adalah kerjasama di bidang sosial budaya. Seperti yang tadi kita sudah bahas bahwa ada persamaan di antara negara-negara Asia Tenggara di bidang budaya karena merasa dalam satu rumpun yang sama berasal dari satu budaya yang sama, akhirnya mereka membentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya ini. Yang ingin ditekankan di dalam hubungan kerjasama sosial budaya ini adalah adanya persatuan, ya, persatuan antar negara-negara ASEAN. Ya. Nah, apa saja kerjasamanya di bidang sosial budaya ini? Mereka bergerak di bidang kepemudaan, perempuan, kepegawaian, kemudian pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lalu kemudian lingkungan hidup, kemudian penanggulangan bencana alam, kesehatan, pembangunan sosial, pengentasan kemiskinan atau pemberantasan kemiskinan, lalu kemudian ketenaga kerjaan, ya, yang diupayakan supaya tenaga kerja antar negara-negara Asia Tenggara ini bisa terjamin satu dengan yang lainnya. Ya. Nah, untuk mendukung kerjasama sosial dan budaya ini, maka ASEAN membentuk sebuah komunitas khusus, komunitas sosial budaya ASEAN, yaitu ASCC. Ya, ASCC atau ASEAN Socio Cultural Community, ya, yang dibentuk tahun 2015. Ya. Salah satu sasarannya adalah memperkokoh rasa persatuan dan solidaritas sesama warga ASEAN, ya. Lalu kemudian menghilangkan perbedaan di antara negara masing-masing dan ingin meningkatkan persaudaraan dan kebersamaan serta kepedulian di antara negara-negara Asia Tenggara tersebut. Ya. Nah, kemudian apa saja sih yang sudah dilakukan oleh ASCC ini? Ya, ada banyak sekali yang sudah dilakukan, tapi kita lihat dulu pembentukan dari ASCC ini berdasarkan KTT ASEAN yang ke-14 di Thailand tahun 2009, ya. Waktu itu dibuat dan disahkan ASCC ini, ya. Lalu kemudian apa ada yang sangat real gitu ya, bentuk kerjasama yang dilakukan yang lebih jelasnya gitu ya, ada ya, penanganan narkoba dan solusinya, karena masalah narkoba ini sudah sangat menyebar hampir di seluruh negara-negara di Asia Tenggara. Kemudian penanggulangan bencana alam, artinya kalau ada satu negara yang mengalami bencana alam, maka negara-negara Asia Tenggara akan langsung ya terlibat dalam penanggulangannya. Misalnya kita terkena bencana tsunami di Aceh gitu ya. Nah, kalau kita kerja sendiri rasanya tidak mungkin bisa menanggulangi bencana tersebut. Maka negara-negara Asia Tenggara karena rasa solidaritas, karena merasa satu keluarga ASEAN, mereka segera memberikan bantuan-bantuan. Begitu juga kalau terjadi bencana alam di negara lainnya, maka negara Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya harus atau akan memberikan bantuan. Ya. Kemudian adanya pertukaran pelajar, lalu kemudian ada lagi kegiatan SEA Games, ya, atau kegiatan pesta olahraga negara-negara di Asia Tenggara. Kemudian peningkatan pariwisata, jadi satu sama lain kita saling mempromosikan potensi wisata kita masing-masing. Misalnya Indonesia punya Bali, tapi kan kita juga punya daerah yang lainnya, misalnya Labuan Bajo yang baru terdengar gitu ya. Nah, kita bisa promosikan dan dibantu oleh negara-negara Asia Tenggara ini. Begitu juga dengan negara Asia Tenggara lainnya, misalnya Thailand atau Vietnam, ya. Mereka punya wisata kuliner yang sangat baik, dipromosikan gitu ya, masuk ke negara Indonesia juga. Sehingga antar negara-negara Asia Tenggara ini bisa saling berkunjung dan
perekonomian mereka akan terbantu dengan pariwisata yang semakin maju. Ya. Kemudian ada lagi Kongres Pemuda di ASEAN, dan ada lagi misi atau adanya festival lagu atau budaya ASEAN. Ya. Itu adalah bentuk dari kerjasama di bidang sosial budaya. Ya. Nah, kita akan lihat kerjasama bentuk lain, yaitu kerjasama di bidang kita akan bahas ekonomi. di bidang ekonomi. Ya. Kerjasama bidang ekonomi itu meliputi beberapa hal. Yang pertama itu adalah kerjasama di bidang pangan, ketahanan pangan. Kerjasama di bidang ketahanan pangan ini artinya apa? Ini bicara tentang bagaimana negara-negara Asia Tenggara siap untuk membantu negara yang sedang mengalami krisis pangan. Misalnya adanya bencana di negara Filipina misalnya, yang mengalami krisis pangan. Lalu kemudian negara-negara Asia Tenggara yang memiliki cadangan berlebih itu akan secara otomatis memberikan bantuan terhadap negara Filipina yang sedang mengalami krisis pangan. Ya, jadi itu sebabnya ada keuntungan yang cukup besar ketika kita melakukan hubungan kerjasama di antara negara-negara Asia Tenggara ini. Kemudian ada lagi yang kedua, yaitu kerjasama dan proyek di bidang industri. Hal ini dimaksudkan adalah bahwa beberapa proyek industri ASEAN seperti di bidang pupuk, kemudian tembaga, vaksin gitu ya, itu dilakukan secara bersama-sama. Jadi ada kerjasama antar negara-negara ASEAN yang membentuk sebuah industri, ya, bukan milik satu negara tetapi milik beberapa negara atau milik negara-negara ASEAN, ya, seperti pabrik pupuk, kemudian yang ada di Aceh, di Malaysia, kemudian pabrik tembaga di Filipina, kemudian vaksin di Singapura, ya. Lalu kemudian ada lagi kerjasama industri ASEAN ini maksudnya adalah meningkatkan daya saing antar perusahaan-perusahaan di Asia Tenggara. Itu dilakukanlah produksi barang, ya, yang dilakukan oleh negara-negara Asia Tenggara ini. Jadi negara-negara Asia Tenggara ini bersatu bersama-sama membuat barang atau produk hasil bersama, ya, yang juga akan dikonsumsi oleh bersama. Kemudian kita akan lihat kerjasama di sektor usaha kecil dan menengah. Ini dimaksudkan untuk meningkatkan kerjasama antar negara bagi para pengusaha sektor kecil dan menengah. Jadi di negara-negara Asia Tenggara itu masih ada ya unit UKM, ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang masih sangat kecil, yang masih perlu bantuan, gitu ya, yang masih perlu dikembangkan, itu dibantu atau ada kerjasama di antara negara-negara ASEAN untuk membantu sektor-sektor usaha kecil ini. Kemudian yang keempat selanjutnya ada lagi kawasan perdagangan bebas ASEAN, ya, atau kita menyebutnya AFTA, ASEAN Free Trade Area, ya, yang dicanangkan di KTT keempat ASEAN di Singapura. Di dalam hal ini dimaksudkan bahwa untuk meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara ASEAN, maka negara ASEAN sepakat untuk menarik investor asing sehingga negara ASEAN ini memiliki perdagangan yang semakin meningkat, ya. Kemudian dilakukan juga beberapa KTT atau konferensi tingkat tinggi antar negara-negara ini untuk semakin memperluas, semakin memperlebar lagi upaya perdagangan bebas. Lalu ada lagi pembentukan pasar tunggal ASEAN. Pembentukan pasar tunggal ASEAN ini atau disingkat dengan ASEAN Economic Community, AEC, ya. Ini kemudian merupakan sebuah kesepakatan dari negara-negara ASEAN, ya, untuk menciptakan pasar tunggal, ya, yang ditandai dengan bebasnya aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja, ya, secara lebih bebas. Tapi hanya antar negara ASEAN saja. Jadi artinya barang-barang yang mau dijual masuk antar negara ASEAN itu boleh bebas, tidak dibatasi, ya. Kalau untuk negara-negara luar dibatasi, tapi khusus untuk negara-negara ASEAN itu tidak ada batasannya atau diberikan keleluasaan, ya. Nah, itu kira-kiranya apa yang dimaksud dengan hubungan kerjasama di bidang ekonomi.
kita akan lihat lagi kerjasama di bidang politik dan keamanan. Ini ada juga di slide yang ke-8. Kamu bisa lihat di slide ke-8 ini, kerjasama ini dilakukan sebetulnya lebih kepada penjagaan atau lebih kepada ketahanan, mempertahankan wilayah Asia Tenggara, negara-negara di Asia Tenggara. Diharapkan dengan hal ini maka kita terbebas ya, atau keamanan kita lebih terjaga lagi dari negara-negara luar yang mencoba ingin masuk atau menguasai daerah-daerah di Asia Tenggara. Ya, kerjasama politik dan keamanan ini dilakukannya seperti dilakukannya deklarasi damai, bebas dan netral. Kemudian daerah zona bebas nuklir. Jadi ada beberapa wilayah-wilayah yang disepakati itu tidak boleh ada nuklir, ya, bagi negara-negara Asia Tenggara. Ya, kemudian bebas dan netral. Maksudnya apa bebas dan netral? Ya, tidak boleh ada pihak asing yang ikut campur dalam menangani masalah-masalah yang terjadi di Asia Tenggara. Jadi hanya negara-negara Asia Tenggara saja yang bisa saling membicarakan atau mencari solusi bagaimana untuk mengatasi wilayah ini, gitu ya. Kemudian ada lagi traktat persahabatan antar negara-negara Asia Tenggara. Ini dibuat untuk menciptakan penyelesaian konflik secara damai. Jadi kalau ada konflik misalnya batas wilayah Indonesia dan Malaysia tuh, ya kita sepakat untuk menyelesaikan secara damai karena kita sudah membuat kesepakatan dalam traktat persahabatan ini, ya. Zona bebas nuklir juga dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar setiap ada senjata nuklir yang masuk ke wilayah-wilayah Asia Tenggara itu, maka itu berhak untuk dilucuti atau artinya berhak untuk diambil dan dibebaskan daerah tersebut dari bencana nuklir. Jelas ya sampai sini ya. Oke, nah kemudian kita akan lihat lagi kerjasama selanjutnya di bidang pendidikan. Ya, kerjasama di bidang pendidikan ini dibentuknya ASEAN Education Minister Meeting atau ASET. Ya, ini adalah kerjasama negara Asia Tenggara bagi para menteri-menterinya. Jadi Menteri Pemuda dan Pendidikan itu melakukan hubungan kerjasama secara khusus dengan tujuan apa? Ingin meningkatkan pendidikan. Diharapkan nanti ketika pendidikan ini semakin meningkat maka berpengaruh kepada sumber daya manusianya. Ya, tadi di awal Ibu sudah menjelaskan bahwa negara maju itu adalah negara yang memiliki sumber daya manusia yang unggul, yang berkualitas. Nah, kita negara Asia Tenggara itu adalah negara-negara yang sedang mengejar ingin menjadi negara maju. Salah satunya adalah kita tingkatkan kualitas pendidikan dari sumber daya manusianya. Ya, makanya kalian ini diharapkan menjadi generasi-generasi penerus yang siap, berkualitas, pintar dan nantinya akan membangun negara Indonesia. Ya, negara Malaysia, negara Singapura juga melakukan hal yang sama. Itu sebabnya dilakukanlah kerjasama antar menteri pendidikan ya dalam hal ini. Nah, hal-hal yang dilakukannya sebagai berikut ya, melakukan penguatan di bidang pendidikan dan ini dilakukan hanya di tahapan universitas. Ada 3 universitas yang tergabung bekerja sama dengan di dalam ASEAN ini. Ada UGM ya, Universitas Gadjah Mada, kemudian ITB Bandung, Institut Teknologi Bandung, lalu kemudian Universitas Indonesia di Jakarta ya. Nah, ini melakukan kerjasama dengan negara-negara ASEAN ini. Ya, diharapkan nanti dengan adanya kerjasama ini maka muncul atau lahirlah orang-orang yang berkualitas, yang siap untuk mengelola, membangun negara masing-masing, gitu ya. Dan diharapkan program kerjasama yang dilakukan ini bisa saling memberi pengaruh yang baik. Itu sebabnya mulai muncul adanya pertukaran pelajar atau mahasiswa ya, yang dilakukan oleh masing-masing negara, sehingga diharapkan setelah ini kita bisa belajar ke negara Malaysia, Singapura, lalu mereka pun bisa belajar ke kita seperti apa ya. Itu kira-kiranya bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara di Asia Tenggara ya. Demikian penjelasan dari Ibu.